Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Roberta Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengajaran Al-Quran pada siswa, tantangan dan solusinya. Masalah-masalah yang kita akan temui dalam materi ini, yang pertama ada bagaimana tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran Al-Quran. Yang kedua ada faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi siswa. Yang ketiga apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengajarkan Al-Quran. Yang keempat ada apakah metode pengajaran Al-Quran saat ini sudah efektif bagi siswa. Yang kelima, bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mendukung pembelajaran Al-Quran. Yang keenam, bagaimana teknologi mempengaruhi minat siswa terhadap Al-Quran. Pengajaran Al-Quran merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan Islam yang memiliki signifikansi mendalam dalam pembentukan karakter dan moral siswa. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai ajaran yang mengandung nilai-nilai etika, sosial, dan budaya yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pada saat ini pengajaran Al-Quran menjadi bagian integral dari kurikulum yang diharapkan dapat menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Islam serta memperkuat keagamaan siswa. Meskipun pengajaran Al-Quran sangat penting, banyak tantangan yang kompleks menghalangi prosesnya. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas pengajaran dan pemahaman siswa terhadap Al-Quran. Dalam era digital yang sangat cepat saat ini, anak-anak dan remaja seringkali tertarik pada konten digital dan media sosial yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran Al-Quran. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan lembaga pendidikan untuk memahami tantangan ini dan merumuskan strategi yang lebih efektif dan dalam mengatasi masalah yang saat ini. Tujuan pembelajaran Al-Quran. Yang pertama ada mengenalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua ada membiasakan membaca Al-Quran dengan benar, tartil yang benar. Yang ketiga memahami makna dan Al-Quran dan kandungan Al-Quran. Yang keempat menghafal surah-surah pendek. Yang kelima menanamkan nilai dan akhlak mulia. Yang keenam mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang ketujuh membangun kecintaan terhadap Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah suatu proses yang kompleks dan multidimensional, di mana metode yang diterapkan untuk memfasilitasi pemahaman dan penghayatan siswa terhadap ajaran yang terkandung dalam kitab suci. Dalam bab ini juga kita akan membahas secara rinci. Metode pengajaran apa sih yang kita digunakan dalam pengajaran Al-Quran? Apakah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta bagaimana metode tersebut dapat diimplementasikan dalam pendidikan saat ini. Metode pengajaran Al-Quran, metode HIFZ, yaitu metode hafalan, metode yang membantu siswa mengingat ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, metode tajwid, metode yang berfokus pada pembacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga ada metode diskusi, metode yang mengajak siswa memahami makna ayat. Yang keempat, metode interaktif, yaitu metode yang menggunakan teknologi dan alat bantu pembelajaran modern untuk proses pembelajaran lebih menarik. Metode ini juga mencakup penggunaan aplikasi, video pembelajaran, dan media sosial. Kelebihan dari metode ini itu siswa lebih tertarik untuk belajar ketika menggunakan teknologi yang mereka kenal. Yang siswa juga dapat belajar itu dengan cara yang lebih menarik, sehingga siswa itu tidak merasa jenuh saat pembelajaran itu berlangsung. Yang kelima ada metode tematik. Adalah metode yang mengaitkan ajaran Al-Quran dengan tema atau isu tertentu seperti moralitas, etika dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini juga memiliki keuntungan. Siswa dapat melihat bagaimana ajaran Al-Quran berhubungan dengan situasi mereka yang hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga bisa terlibat secara emosional ketika mereka memahami relevansi ajaran dalam konteks mereka. Tantangan-tantangan pengajaran Al-Quran pada siswa. Yang pertama, motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kedua, keterbatasan pemahaman. Yang ketiga, kurangnya dukungan lingkungan. Yang keempat, kekurangan metode pembelajaran yang kurang menarik. Yang kelima, perbedaan kemampuan siswa. Yang keenam, keterbatasan waktu. Yang ketujuh, perkembangan teknologi yang mengalihkan. Solusi tantangan pengajaran Al-Quran. Yang pertama, peningkatan waktu pembelajaran. Sekolah perlu melakukan evaluasi
terhadap jadwal pembelajaran dan mempertimbangkan peningkatan waktu untuk pembelajaran Al-Quran dapat dilakukan dengan mengurangi waktu untuk mata pelajaran yang kurang mendesak. Integrasi nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengadakan program yang mengaitkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan siswa, misalnya melalui kegiatan sosial yang dapat diterapkan nilai-nilai dalam Al-Quran seperti kepedulian, kejujuran, dan kerjasama. Mengubah persepsi terhadap pengajaran Al-Quran, mengembangkan program pembelajaran Al-Quran yang menyenangkan seperti kompetisi membaca Al-Quran atau proyek yang menggabungkan seni dan nilai-nilai Al-Quran. Studi kasus dan solusinya. Yang pertama, ada masalah di sebuah madrasah. Siswa itu sering mengeluh mengenai kurangnya waktu untuk mendalami Al-Quran. Apa sih solusinya dari persoalan tersebut? Kita akan membahas. Yang pertama adalah peningkatan waktu pembelajaran sekolah. Sekolah itu diharapkan melakukan evaluasi terhadap jadwal pembelajaran dan mempertimbangkan peningkatan waktu untuk pembelajaran Al-Quran. Dapat dilakukan dengan mengurangi waktu untuk mata pelajaran yang kurang mendesak. Yang kedua, ada integrasi nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mengadakan program mengaitkan ajaran Al-Quran dengan kehidupan siswa. Misalnya melalui kegiatan sosial yang menerapkan nilai dalam Al-Quran seperti kepedulian, kejujuran, dan kerjasama. Yang ketiga, dan mengubah persepsi terhadap pengajaran Al-Quran. Menggunakan program pembelajaran yang menyenangkan seperti kompetisi Al-Quran atau proyek kreatif yang menggunakan seni dalam Al-Quran. Kesimpulannya dari semua metode ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan pengajaran Al-Quran pada siswa merupakan elemen krusial pendidikan Islam yang bertujuan tidak hanya untuk mengajarkan bacaan dan hafalan, tapi juga untuk menanamkan pemahaman dan pengembangan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang sering dihadapi seperti keterbatasan pemahaman dan tekanan untuk menghafal, kurangnya waktu dan motivasi siswa yang benar tetap signifikan.